Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Junaidi, NHD nomor 9, peserta BIM 2 LAN RI Makassar, angkatan ke-7 tahun 2021. Saat ini saya berada di Pelabuhan Rakyat untuk menyeberang ke wilayah kecamatan-kecamatan yang daerah tertinggal, terpedalaman dan terisolir, untuk mengangkat profil perubahan tugas kewajiban kami sebagai peserta BIM 2 angkatan ke-7 tahun 2021 dengan mengangkat proyek penambahan gizi peserta didik di wilayah Kabupaten Nunukan. Dan hari ini kita akan sama-sama menyusuri wilayah-wilayah sekolah yang akan kita tinjau, dan kita langsung turun ke lapangan untuk mengadakan dialog dan mendapatkan data informasi baik di sekolah maupun di puskesmas tersebut yang terkait dengan peningkatan gizi peserta didik anak sekolah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Simbanggaris, pelabuhan pangkalannya di Sungai Ular. Setelah kita melewati hampir 50 menit perjalanan dari Nunukan lewat laut dengan gelombang yang luar biasa, dan kita sekarang menyusuri untuk ke lokasi sasaran kita, SD yang akan kita tinjau, sekolah dasar akan kita tinjau untuk memberikan sosialisasi bagaimana proyek perubahan tentang pemberian gizi anak sekolah. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 01 Tulin Onsoy beserta guru serta anak-anakku tersayang. Hari ini saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan dan juga sebagai peserta pendidikan BIM 2
LAN RI Makassar ini sesuai dengan proposal proyek perubahan yang kami angkat, yaitu program pemberian gizi anak sekolah. Oleh karena itu saya langsung turun ke lapangan, mengecek, menggali, dan menerima informasi-informasi kepada sekolah yang ada di wilayah 3T, yaitu terpencil, terisolir, dan tertinggal. Nah, dari beberapa kecamatan Tulin Onsoy, yaitu SD 01 ini mewakili dari jumlah sekolah yang ada di kecamatan Tulin Onsoy. Dan selanjutnya nanti juga kami di Tebuku dan seterusnya sampai ke ada 7-8 kecamatan yang kami harus datangi satu persatu. Ini adalah program bagaimana di pandemik ini kami mencoba memberikan kebijakan, memberikan terobosan, memberikan perhatian tentang bagaimana pemberian gizi kepada anak sekolah, khususnya di pandemi COVID-19 ini, agar peserta didik itu imun kesehatannya terpelihara, terjaga, dan Indonesia bisa sehat peserta didiknya, khususnya di Kabupaten Nunukan ini. Jadi oleh karena itulah saya peserta tim 2 akan melakukan peninjauan langsung ke setiap sekolah-sekolah. Mohon kerjasamanya nanti para kepala sekolah yang ada di sini dan para murid untuk bisa menerima kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala Dinas beserta rombongan ke sekolah kami, yang intinya adalah kami sangat mendukung apapun yang dikerjakan, apapun yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan berkaitan dengan progres makanan tambahan bergizi bagi anak didik kami. Dan kami dari SD 01 siap mendukung program tersebut. Kiranya melalui program tersebut perbaikan gizi di wilayah kita semakin baik, dan kami percaya, kami sangat sadar bahwa dengan adanya penambahan gizi akan memperbaiki segalanya, terutama di dalam bidang pembelajaran, supaya kami dari tim guru ataupun juga masyarakat di tempat ini tahu tentang masalah perbaikan gizi. Dan kiranya dari hasil yang sudah merupakan kunjungan pertama di tempat kami, kiranya Bapak Kepala Dinas diberi kekuatan, kesehatan, bahkan pada tanggal 25 April nantinya ketika berangkat ke Makassar, kami turut serta untuk mendoakan semoga sukses. Hidup Dinas Pendidikan.
hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Kepala Sekolah SD 08 Tuwin Onsoy beserta para gurunya, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kita semua, sehingga saya Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten Nunukan beserta rombongan hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan adalah peserta PIM 2 LAN Republik Indonesia Makassar angkatan ke-7, nomor absen hadir 59. Kegiatan saat ini adalah tugas kewajiban sebagai peserta PKN 2 melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan proyek perubahan. Selaku peserta PKN 2 Angkatan 7 2021 ini mengangkat proyek perubahan progres kepada peserta didik di wilayah Kabupaten Nunukan. Adapun progres adalah program pemberian gizi anak sekolah untuk di Kabupaten Nunukan. Oleh karena itulah kunjungan saya ke sini adalah mendeteksi, mencari informasi dan kunjungan langsung kepada semua sekolah yang ada di kecamatan daerah 3T yang disebut dengan kecamatan-kecamatan 3T. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini mudah-mudahan kebijakan, program dan terobosan yang dilakukan saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan ini mendapatkan respon dan dukungan yang baik kepada para guru SD 08 dan para anak-anakku sekalian. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bertemu dengan ayahanda kita, Bapak yang sudah mengunjungi kita. Mungkin baru pertama kali Bapak ke sini. Khususnya bertemu langsung muka dengan para guru di sini dan anak-anakku sekalian. Kita bangga ya dapat kunjungan. Bangga tidak? Dengan kunjungan Bapak ini, tentu kami SD 08 Nunukan sangat mendukung sekali program yang akan dilaksanakan di Kota dan apapun yang Bapak lakukan ke depan yang berhubungan dengan dukungan atau meningkatkan gizi anak-anak di tempat ini sangat kami dukung, sangat kami dorong dan kami dukung sepenuhnya dalam program ke depan. Di dalam kondisi COVID pada saat sekarang kita jalani mungkin menjalani sampai menjalani 2 tahun kalau tidak salah. Tapi selama dalam kondisi berjalannya pandemi ini, kami tentu merasa dan Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nunukan bisa menjangkau di setiap tenaga kesehatan kami daerah yang sangat terpencil, ya. Tapi kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan dukungan yang beliau
berikan kepada kami dan itu harapan kami ke depan dan kami juga mohon tetap perhatikan juga di tempat ini dalam segala keberadaan kami dan keterbatasan kami di tempat ini ke depan. Tentu apapun apa-apa kami ke depan kami sangat mendukung dan mengharap kehadiran Bapak perlu kami ke tempat ini. Inilah keadaan kami Pak dalam situasi dan kondisi seperti ini, baik kami maupun guru dan sekolah kami tempat ini, masyarakat di tempat ini. Seperti itulah keadaan kami. Demikian yang saya sampaikan dan sekali lagi terima kasih atas kunjungannya Pak. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian ke depan. Amin. Assalamualaikum. Salam Pak. Iya, Bang Pak. Oke ya. Ya, Pak. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ibu Kepala Sekolah SD 02 Kecamatan Sebuku, Bapak Pengawas, dan para guru serta anak-anakku sekalian. Hari ini saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan sebagai peserta PIM 2 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Makassar, nomor absen 59, melakukan kunjungan langsung ke semua sekolah yang ada di daerah 3T. Perjalanan cukup melelahkan, perjalanan cukup jauh. Kita akhirnya sampai di salah satu kecamatan Sebuku yang mewakili dari SD 02, dan sebelumnya juga tadi sudah kita langsung meninjau dan melakukan wawancara SD 01 dan SD 08 Kecamatan Tulin Onsoy. Ada beberapa kecamatan yang menjadi sasaran objek peninjauan langsung. Ada 9 kecamatan, khususnya daerah tertinggal, terjauh, dan terisolir. Oleh karena itulah kami menyampaikan kepada para kepala sekolah, para guru, dan para murid bahwa kebijakan untuk mengangkat dan berinovasi tentang proyek perubahan yang Junaidi lakukan sebagai peserta PIM 2 ini adalah bagaimana di masa pandemik COVID-19 ini dengan rasa peduli dan bijaksana memperhatikan peserta didik agar Indonesia bisa maju dan sehat, yaitu program pemberian gizi kepada peserta didik. Kami minta dukungan kepada semua pihak, satuan sekolah, karena menjadi sasaran adalah para peserta didik. Ini terobosan baru yang memang salah satu kewajiban kami sebagai peserta PIM 2 untuk melaksanakan proyek perubahan, dan saya mengangkat pemberian gizi kepada peserta didik khususnya di tingkat jajaran SD, sehingga pemberian gizi ini tersebut nantinya peserta didik akan menjaga dan menambah daya tahan tubuhnya terbebas dari pandemi COVID-19. Demikian yang saya sampaikan kepada para guru dan semua murid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kadis Dinas Pendidikan, Bapak Haji Junaidi SK,
yang sudah datang ke sini dengan bersusah payah mengunjungi sekolah kami yaitu SDN 02 Sebuku untuk mewakili Kecamatan Sebuku. Untuk ke depan kami meminta pesan dan kesan sama Bapak Kadis, semoga untuk PMTAS-nya pemberian makanan tambahan anak sekolah ini, gizi untuk anak sekolah kami sangat membutuhkan. Kalau bisa ditindak lanjut supaya sampai tuntas. Demikian daripada kami, dari kata-kata kami ucapkan terima kasih. Bapak Kepala Dinas Kepala Nukan Haji Junaidi Esa selaku serta PIM 2 Makassar, kami sangat berterima kasih dari pengawas apresiasi kepada Bapak Kepala Dinas yang begitu tulus hingga memperhatikan sekolah pedesaan daerah 3T untuk memperhatikan gizi anak sekolah, karena gizi menyangkut masalah kemampuan siswa juga untuk menginteraksi masalah materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Sekali lagi kami pengawas mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kunjungan Kepala Dinas Kota Rombongan. Semoga kedepannya pendidikan untuk Sebuku semakin sukses dan maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan dan saya cintai Bapak, Ibu, para kepala sekolah baik SD maupun SMP dalam dua wilayah kecamatan, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulung Monsor. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat beribadah puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, tanggal 25 Maret tadi saya datang dari Makassar. Selama hampir 1 bulan di Makassar kita mengadakan tatap muka, karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nukan adalah sebagai peserta sekolah pimpinan pejabat eselon 2 di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Makassar, daerah Antang, angkatan ke-7 tahun 2021 ini. Banyak hal kegiatan-kegiatan yang Kepala Dinas sebagai peserta. Nomor absen 59. Jumlah peserta tingkat nasional hanya 60 orang. Ada yang dari Kejaksaan Agung, ada yang dari Bawaslu, dan semua dari daerah-daerah. Ada dari Solo, Papua, dan sebagainya. Ya. Tanggal 25 kami kembali ke masing-masing, dan 1 minggu pun lagi melanjutkan secara virtual kepada narasumber para dosen di LAN Republik Indonesia Makassar secara jarak jauh. Setelah itu kemarin kita off kampus hari Minggu, sudah off kampus dan tidak ada tatap muka baik secara virtual, dan kami
diberikan kesempatan untuk mengajukan proyek perubahan proper. Ya. Ini persyaratan wajib dan nanti akan peserta presentasikan di depan tim penguji. Oleh karena itulah kemarin sebagai mentor saya, kami peserta yang didahulukan itu Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekda. Sudah saya sampaikan bahwa proyek perubahan saya dengan melihat situasi dan kondisi COVID-19 tersebut, demi Indonesia sehat, demi generasi kita sehat, saya angkat progres ya, pemberian gizi peserta didik di Kabupaten Nunukan. Ini adalah tugas yang sangat luar biasa. Ya. Dan biasanya, kebetulan juga saya peserta tertua. Ada beberapa orang yang seumuran dengan saya peserta dari usia 57 tahun. Yang lain masih muda semua, kelahiran 85. Yang dari Bone itu, kepala Bapeda Bone itu 36 tahun. Ya, saya peserta yang tertua. Ada 3 orang peserta tertua usia 57 tahun. Oleh karena itulah saya menyampaikan kepada para kepala sekolah semuanya bahwa ini akan nanti ditindaklanjuti, dan para kepala sekolah semuanya bisa mendukung proyek kegiatan perubahan. Adalah inisiatif saya, adalah kebijakan saya, adalah inovasi saya melakukan perubahan-perubahan. Sengaja saya angkat pemberian gizi kepada peserta didik karena disitulah ujung tombaknya. Ya. Keberhasilan pembangunan itu ada di tangan-tangan peserta didik. Dengan situasi COVID-19 ini, pandemi ini, maka peserta didik harus diberikan daya tahan tubuh yang kuat. Pemberian gizi tambahan ini nanti secara teknis itu kita sampaikan mungkin 1 bulan sekali, ya. Dan ini kita laksanakan bertahap, baik jangka pendek, baik jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Oleh karena itulah ada kebijakan kita dalam, karena kita tahu khususnya saya mengambil proyek perubahan ini di daerah 3D, ya, yang memang harus kita perhatikan dan kita rawat dan kita jaga kesehatan para peserta didik. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, saya nanti kembali ke Makassar tanggal 25. Setelah saya sudah merangkum, tadi saya ke puskesmas, tapi hari Selasa kemarin saya sudah koordinasi ke Dinas Kesehatan. Dan sepulang ini saya menghadap ke Bupati lagi. Ya. Nah, ini kita mengadakan perekaman sorting, ya. Ini adalah sebagai alat pelengkap dokumentasi di dalam proyek perubahan kegiatan yang saya selaku peserta dengan nomor absen 59.
Dan ini nanti kita perlihatkan dan kita tayangkan di hadapan tim penuh. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan pengurus tim BOS hadir bersama-sama kita untuk memberikan penjelasan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran wilayah Kecamatan Sebuku dan Kurin Onsoy. Saya mengucapkan terima kasih sekali mewakili semua kepala sekolah dan guru Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoy kepada Ayahanda Bapak Junaidi, Sarjana Hukum yang terhormat, yang saya banggakan. Kami selaku kepala sekolah dan guru 2 kecamatan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan adanya program gizi anak sekolah. Mudah-mudahan dengan program gizi anak sekolah nanti bisa generasi anak-anak bangsa terutama di wilayah 3T ini 2 kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoy menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil dan sangat membanggakan bagi kedua orang tua dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negaranya serta agama. Amin. Begitu saja Bapak Kepala Dinas dan beserta rombongan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, mudah-mudahan sukses adanya. Terima kasih. Hari ini hari kedua perjalanan kita dalam rangka proyek perubahan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, peserta tim 2 Angkatan ke-7 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Makassar. Nomor absen 59. Kita hadir di sini di Puskesmas Kecamatan Sembakung mau koordinasi bagaimana sinergitas kita untuk pelayanan program gizi peserta didik anak sekolah di dalam wilayah Kabupaten Nunukan, dan salah satu yang hari ini kita datangi adalah Kecamatan Sembakung. Mari kita langsung menuju. Pak Dokter, ini hari kedua perjalanan saya setelah off kampus. Kami peserta tim 2. Tim 2, saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan. Jadi proyek perubahan yang saya angkat adalah program Prognas, yaitu program pemberian gizi kepada anak sekolah peserta didik kita di dalam situasi COVID-19 ini, sehingga imunitas peserta didik, kesehatannya itu bisa terpelihara dengan baik. Kemarin sudah di kecamatan hari pertama tanggal 15 kemarin sudah kita langsung ke sekolah-sekolah dan ke Puskesmas Kurin Onsoy, dan kegiatan ini hari kedua ini kita ke Puskesmas Kecamatan Sembakung. Mudah-mudahan kegiatan ini akan proyek perubahan ini akan berlanjut terus. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada peserta. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas program yang direncanakan. Terus terang memang kami punya juga program, termasuk program nasional adalah penurunan stunting. Sasarannya adalah anak sekolah di Puskesmas
Kebetulan kami juga punya ahli gizi dengan menggunakan program dari dana BOK, itu sudah kami rencanakan ya, dalam bentuk RKA kami, dalam bentuk RPK, rencana program kerja tiap bulan itu sudah ada kegiatan. Mungkin nantinya bisa kolaborasi dengan dari program gizi kami, sasaran anak sekolah, usia SD dan anak remaja, seperti itu Pak. Jadi dua sebenarnya program di sini, ada gizi dan juga dari program UKS dan PKPR. Nanti mungkin kalau misalnya sudah ada dari Bapak bagaimana rencana programnya, kita bisa kolaborasi dengan program puskesmas. Walaupun memang sekarang sih belum, istilahnya dari dinas belum ada kepastian penggunaan anggaran BOK karena ada pergeseran, termasuk dari pergeseran COVID, juknis yang baru beredar sekarang itu kami geser kembali karena ada himbauan 35% untuk COVID dan 60% dan 65% untuk kegiatan esensial kami. Jadi mau tidak mau mulai hari ini saya harus geser program yang sudah saya rencanakan dari akhir tahun kemarin, kami mulai geser. Tapi gizi merupakan salah satu program nasional, termasuk penurunan stunting, sehingga itu tidak akan bergeser banyak. Ya, programnya tetap lebih banyak ke situ, anggarannya setiap tahun pasti lebih banyak ke situ karena jangkauan wilayah kerja kami agak luas Pak. Untuk ke desa-desa lain itu anggarannya agak besar karena transportasi yang hampir sebagian besar menggunakan transportasi air, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar ke situ. Karena jalan darat tidak terjangkau. Iya, darat cuma sampai ke tepian. dua desa saja, desa Bungkul sama Bakan. Yang lain transportasi air, sehingga anggarannya pasti lebih besar. Jadi sepertinya proyek perubahan saya ini sepertinya pas gitu Pak ya, dengan ide-ide, inovasi dan kebijakan kami dari Dinas Pendidikan sepertinya gayung tersambut ya, sehingga nanti bisa kita berkolaborasi dan bisa memang salah satu faktor gizi untuk penentu generasi-generasi peserta didik kita, sehingga Indonesia kuat, sehat, dan negara kita bisa lebih harmonis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari yang kedua kami turun langsung. Artinya sudah tidak terhitung saya masuk ke sembako, turun onsoi sebuku, bahkan sampai ke Kecamatan Bugis Hulu. Oleh karena itu kembali saya Kepala Dinas Pendidikan hadir ini. Ada dua kegiatan saya sebagai peserta sekolah pimpinan PIM 2 Lembaga Administrasi Negara di Makassar, angkatan ke-7 tahun 2021 dengan nomor absen 59. Karena tugas kewajiban saya selaku peserta untuk mengangkat satu kasus yang akan saya pertanggungjawabkan dan saya presentasikan di depan tim pengujian. Saya baru 2 minggu datang dari Makassar. Dan ini nanti saya harus kembali tanggal 25. Check in kampus
Kemudian tanggal 27 saya studi banding lagi ke Kabupaten Polowali Mandar dan Kabupaten Mamasa dari istirahat. Tapi karena doa para kepala sekolah, guru yang ada di WA saya, Pak semangat Pak, Bapak sehat Pak, itu yang menguatkan saya. Dari 60 peserta yang mengikuti tim 2 ini, saya juga termasuk peserta yang tertua dengan umur 57. Kedisiplinan ikut sekolah tim 2 ini luar biasa. Bangun, habis sholat subuh, olahraga setiap hari Senin, masuk kelas setengah 8, keluar kelas jam 5, tidak boleh menerima tamu, tidak boleh keluar, TV tidak ada, karantina COVID-19. Di setiap kamar kami peserta 1 orang 1 kamar, tidak ada TV. Di ruangan lobi tidak ada TV, ya. Di ruangan tamu lobi tidak ada TV. Untuk yang menemani hari-hari ada HP lah, baca berita. Dalam rangka saya turun langsung ke lapangan ini mau bersinergis dengan pihak puskesmas dan para guru-guru tentang kebijakan saya selaku peserta PIM 2, inovasi saya, terobosan saya, judul proyek perubahan saya, peningkatan pendidikan berkarakter melalui program pemberian gizi anak sekolah atau progres di Kabupaten Nunukan. Itu yang saya angkat. Ternyata setiap puskesmas menunggu ini, jadi gayung tersambut. Karena untuk mengurangi stunting peserta didik kita. Jadi itu yang pertama, saya datang ke sini dan membawa media untuk merekam. Karena ini juga rekaman ini, video ini akan kami paparkan, akan kami perlihatkan kepada tim Yuri nanti. Mentor saya Pak Sekretaris Daerah untuk hadir di Makassar. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kebijakan saya untuk mengangkat kasus ini bisa berhasil dan sukses. Ini untuk peserta didik kita, karena keberhasilan negara kuat, negara hebat, pembangunan maju itu tergantung kesehatan peserta didik. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami juga akan tahun ajaran baru ini akan menegrikan sekolah yang filial yang ada di Kecamatan Sembakung, Tuli Longsor. Saya harus setiap tahun membuat terobosan-terobosan. Kalau tahun 2000 kemarin berapa sekolah yang saya negerikan, baik SD maupun SMP. Tahun 2021 kembali dengan persyaratan-persyaratan tertentu, SMP filial yang ada di Sembakung Antulai kita
angkat, kita tingkatkan kemandiriannya menjadi sekolah SMP 1 Negeri Kecamatan Sembakung Antulai. Dalam pertemuan yang sama di Kecamatan Tulin Onsoy juga demikian. SMP 1 yang ada di Kecamatan Tulin Onsoy itu, di sana kan 2 SMP, tapi SMP 1-nya itu sudah padat, tidak bisa lagi menerima peserta didik baru yang tahun ajaran nanti. Kembali di tahun ajaran 2021-2022 ini, Kepala Dinas Pendidikan akan membuka SMP Negeri 3 di Kecamatan Tulin Onsoy. Karena apa? Demi generasi bangsa kita. Mereka adalah tunas bangsa kita. Mereka adalah aset bangsa kita yang perlu kita memberikan pelayanan dasar pendidikan kepada anak-anak kita. Ya. Kita harus cepat, kita harus respon. Karena negara Republik Indonesia itu bergantung kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Yang ketiga, tim BOS, ya, kita selalu proaktif. Terima kasih kepada jajaran UPTD Kecamatan Sembakung ini, luar biasa bertanggung jawab. Terima kasih. Sehingga BPK masuk memeriksa, kami tidak kesulitan apapun. Sebatik juga luar biasa. Krayan juga luar biasa. Walaupun kita tahu kendala-kendala di lapangan dengan situasi dan geografis kita ini tidak memungkinkan, tapi kami selalu proaktif. Itulah proaktif, turun jemput bola, proaktif dengan komunikasi lewat WA. Yang kita sangat sayangkan ini, Kecamatan Sembakung ada beberapa desa yang tidak bisa terjangkau dengan daratan. Ada 3 desa barangkali di hilir, ya, bagian hilir. Itu karena tidak tembus jalan daratan, hanya melewati sungai-sungai. Ini menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana kita bisa memberikan solusi, jangan sampai terus berlanjut. Saya sudah bilang sama Kepala Seksi Kabid Bidang Sarana Prasarana untuk turun ke lapangan meninjau sekolah-sekolah yang tidak terjangkau dengan sarana transportasi darat. Karena selama ini sekolah yang kepala dinas tinggal yang ada di daratan saja, ya. Tapi sementara yang diilir dari Kecamatan Sembakung itu tidak terlihat. Mudah-mudahan sepulang saya dari Makassar nanti, ini saya berakhir tanggal 7 Juli loh. 7 Juli 2021, dimulai tanggal 25 Mei tadi, 4 bulan aku di Makassar. Bolak-balik ke sini berapa biaya anggaran. Tapi memang itulah pengorbanannya. Kesuksesan itu tidak diraih dengan orang yang malas, orang yang tidak mau berkorban, orang yang tidak mau merubah dirinya. Harus butuh perjuangan. Kita tidak langsung bisa naik ke atas tangga yang lebih tinggi kalau kita tidak menaiki dari tangga yang dari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai menuju puncak dan arti menuju prestasi, sukses, dan berhasil.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin setelah nanti sholat Jumat kami menuju lagi Lumbis ya, tetapi mungkin kita ada waktu sebentar bisa lagi kembali masuk karena banyak hal yang penting ya. Aturan-aturan selalu berubah sehingga Bapak Ibu kewalahan. Harusnya dengan keberadaan kami ini dimanfaatkan Natal, tapi mau tidak mau karena sebagian saudara-saudara kita yang tidak terjangkau dari transportasi darat ya, apalagi situasi keadaan air banjir naik terus, kita maklumi itu ya. Demikian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ketiga yaitu di wilayah Lumbis, Lumbis Ogong, dan selanjutnya Lumbis Pasiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu. Ini semua kegiatan kita ke daerah 3T, bagaimana kita bisa melihat langsung pendidikan di wilayah tersebut, baik pelaksanaan ujian nasionalnya maupun bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan profil yang saya akan angkat dalam kegiatan sebagai peserta PIM 2 Angkatan ke-7 2001 di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia ini. Nah, masyarakat di sini kebutuhan hari-harinya melewati transportasi sungai. Ini adalah transportasi yang memang merupakan urat nadi masyarakat yang ada di sini karena tidak bisa dilewati jalan darat maupun lewat udara. Dan selanjutnya masyarakat di sini kebutuhan dasar pokoknya adalah 75% memakan bahan pokoknya dari ubi kayu. Oleh karena itulah kami mencoba memberikan perhatian, memberikan inovasi dan merupakan terobosan untuk bagaimana supaya biji benar-benar menjadi perhatian untuk masyarakat, untuk peserta didik yang ada di daerah 3T tersebut. Dan didampingi, dijemput oleh kepala sekolah dengan beberapa masyarakat sehingga kita tahu persis situasi dan kondisi sarana pendidikan di daerah wilayah 3T tersebut. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan kami ini bisa mendapatkan perhatian dari baik dari pemerintah pusat, bagaimana situasi dan kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Nunukan, terutama di wilayah daerah 3T tersebut. Mari kita lanjut ke sama kepala sekolahnya.
Ini anu Pak ya, SD SD. SD 07 Patal Pak ya. Ya. Bagaimana kondisinya SD di sini Pak? Ya, Yang lama. kondisi SD yang lama sampai saat ini baru kali ini bisa diadakan pembangunan gedung baru. Ini adalah upaya dan perjuangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang telah membantu kami memfasilitasi sehingga pembangunan untuk gedung baru ini bisa mendapat dari PUPR Kementerian. Lagi proses Pak ya. Dalam proses. Ini gedung yang lama. Ini gedung yang lama sudah beberapa kali kepala dinas tidak ada yang kepala dinas yang datang di lapangan, hanya baru kali ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang hadir dan langsung melihat kondisi di Desa Patal pendidikan di sini. Sebagai kepala sekolah Pak, apa harapannya Bapak ini? Harapan saya sebagai kepala sekolah untuk daerah 3T yang kami ada di sini supaya perhatian dari pemerintah terhadap pendidikan yang ada di sini adil dan merata. Ini Pak, ini kan yang 3T ini Pak. Apa kendalanya Pak yang betul-betul dirasakan Pak? Ya, kendala yang kami rasakan di sini adalah jaringan, tidak ada lampu, tidak ada. Kemudian transportasi lewat sungai semua pakai ketinting. Kalau siswanya Pak bagaimana? Ya, siswanya di sini untuk di Desa Patal ini ada beberapa desa yang sudah pindah, yang di Desa Lintong tadi. Jadi ketika mereka pergi ke sekolah, mereka lewat kendaraan menggunakan ketinting sekitar kurang lebih 10 menit. Dan di Desa Hulu ini ada juga Desa Podong, juga sekolah di sini sama juga lewat transportasi lewat sungai ketinting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan para kepala sekolah baik SD maupun SMP. Ada 3 kecamatan ini yang hari ini hadir di sini. 4 kecamatan: Sembakungan Tulai, Lumbis, Lumbis Ogong, dan Lumbis Pasiana. Ya. Lumbis Hulu. Ya. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini hari ketiga saya yang langsung turun bertatap muka. Kemarin singgah di SD 01 Tulimong Sore, SD 08 Sambut, kemudian Bermalam, kemudian Besebuku, SD 02 langsung ya. Dan hari ini tadi pagi-pagi jam 7 saya ke Patal sama kepala sekolahnya. Saya keburu. Saya pikir Pak, kepala sekolah ini sudah pada banyak. Kalau tahu tadi kepala desanya ngajak ngobrol, saya bilang Pak minta maaf di waktu saya harus mengikut rapatnya. Kenapa saya harus turun langsung ke lapangan? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan adalah peserta Sekolah Pimpinan 2 di Makassar, Lembaga Administrasi Negara Makassar. Nomor absensi 59. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Sehubungan dengan kedatangan kepala dinas di wilayah kita menyangkut masalah sosialisasi dengan kebijakan Menteri Pendidikan tentang pos reguler bagi SD maupun SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan tahun 2001. Kami kepala sekolah SMP 2 Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Hulu, sangat bangga terhadap apa yang diberikan oleh kepala dinas, terutama memberikan pembelajaran bagi kita untuk memberikan
sosialisasi tentang pendidikan tentang dalam Tambah Pak, saya dengar. Hai. Kok tahu? Ikut dulu ya. Oh ya. Oh ya. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Bupati Kabupaten Nunukan, Ibu Haji Asmin Laura Hafid. Sebelumnya terima kasih banyak Bu atas waktu yang diberikan kepada kami untuk diskusi kepada Ibu Bupati Kabupaten Nunukan. Ya, langsung saja kami tanyakan Bu terkait bagaimana sesungguhnya potret pendidikan yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya wilayah perbatasan yang terkait dengan 3T. Silakan. Ya, jadi untuk progres pendidikan yang ada di Kabupaten Nunukan, intinya kami dari pemerintah daerah tetap komitmen ya membenahi segala kekurangan yang ada, kemudian juga mewujudkan segala sesuatunya ya sesuai dengan standar pendidikan yang ada. Tadi yang seperti ditanyakan persoalan di wilayah-wilayah 3T. Jadi memang Nunukan ini terdiri dari 21 kecamatan. Ada beberapa kecamatan yang memang kebetulan berada di wilayah perkotaan misalnya. Kemudian ada beberapa kecamatan juga yang memang masih berada di wilayah pedalaman. Mungkin itu yang dikatakan tadi seperti 3T. Betul. Jadi sebenarnya untuk semangat pendidikan mereka itu sebenarnya di sana sangat tinggi sekali ya. Namun memang banyak keterbatasan ya seperti mungkin sarana prasarana. Kemudian berbicara pendidikan saat ini kan tentu ada kualifikasi ya, ada standar, kemudian ada aturan-aturannya. Yang ada beberapa daripada aturan itu memang yang belum bisa dipenuhi oleh kondisi masyarakat yang ada di wilayah kecamatan ataupun pedalaman tersebut ya, sehingga kami dari pemerintah daerah tidak tinggal diam juga dengan keadaan seperti ini, tetapi berusaha agar bagaimana apapun yang menjadi keadaan tetap masyarakat yang ada di wilayah pedalaman itu mendapatkan sentuhan pendidikan, entah seperti apapun strateginya. Misalnya ada di beberapa titik yang ada di wilayah Nunukan ini ada kita istilahkan seperti sekolah filial ya. Betul. Menginduk di beberapa sekolah negeri misalnya yang ada di kecamatan yang lainnya seperti itu, karena memang Nunukan ini kan awalnya hanya 2-3 kecamatan saja seperti itu, tetapi seiring dengan perkembangan waktu termasuk juga dengan kondisi wilayah kita yang ada, sehingga ada beberapa kecamatan yang memang perlu kita mengkarkan ya. Tetapi daripada itu semuanya ya memang masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan ya seperti sarana prasarananya ya, kemudian jangkauan wilayahnya, karena memang ada misalnya di satu desa itu anaknya itu hanya 7 atau 8 orang, ini misalnya, ini contoh ya. Sementara standar untuk satu kelas ruang belajar itu minimal kan 28 seperti itu. Nah, jadi ini untuk memenuhi kualifikasi ini yang memang kadang-kadang kita itu agak sedikit kesulitan ya. Tetapi kita meminta anak-anak ini memang harus tetap mendapatkan ibaratnya sentuhan pendidikan itu sendiri ya. Mungkin melalui misalnya tenaga-tenaga terampil yang ada di wilayah itu. Ya, untuk proses administrasinya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya filial itu ya, jadi dia menginduk di salah satu sekolah yang ada di kecamatan yang satunya misalnya seperti itu. Kemudian hal-hal lainnya juga ya, artinya kita dari pemerintah daerah ya selama masa jabatan saya 45 tahun terakhir ini kita tetap konsisten ya dalam artian komitmen untuk memenuhi standar
pagu anggaran 20% dari APBD kita itu insya Allah tetap kita penuhin ya. Tetapi memang melihat kebutuhan daripada pendidikan di Nunukan ini memang sangat besar dan sangat tinggi sekali sebenarnya, sehingga meskipun kita sudah alokasikan 20%, kemudian ada banyak bantuan juga dari pemerintah pusat, ya terkesan memang masih kurang-kurang saja. Tetapi progres ataupun peningkatan pendidikan itu sendiri itu sebenarnya meningkat untuk Kabupaten Nunukan. Ini Bu, beberapa tahun terakhir ini Bu, infrastruktur pendidikan khususnya sangat ada perkembangan nih Bu, ada perkembangan di beberapa tempat. Seperti apa Bu harapan dari Ibu Bupati selaku Kepala Daerah terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Nunukan? Ya, harapan saya tentu dengan adanya penambahan sarana prasarana ya terutama terhadap mutu dan kualitas pendidikan anak-anak itu sendiri ya mungkin lebih bisa meningkat dari yang sebelumnya gitu. Yang tadinya mungkin kualitas mereka cuma sampai di mana, tetapi dengan terpenuhinya sarana prasarana ini kan mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi. Dan terbukti alhamdulillah banyak prestasi yang diraih oleh masyarakat Nunukan, khususnya anak-anak SD, SMP itu mereka prestasinya itu sangat luar biasa, bahkan di kancah nasional maupun internasional. Jadi ini sebenarnya adalah suatu semangat dan motivasi bagi kami di pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di daerah Nunukan. Yang terakhir nih Bu, seperti apa dukungan dan juga pandangan Ibu sebagai Kepala Daerah terhadap tema besar yang diangkat Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan penambahan gizi dan juga peningkatan gizi dari siswa yang ada di daerah-daerah perbatasan? Ya, jadi sebenarnya itu kita mendukung sekali ya, karena memang melihat fakta dan dinamika yang ada di lapangan seperti itu adanya. Cuma memang di sini perlu saya garis bawahi bahwa keadaan yang mungkin terkesan stunting bagi masyarakat kita yang ada di sana sebenarnya tidak seburuk itu juga ya, karena memang untuk masyarakat khususnya di wilayah-wilayah pedalaman seperti ini, saya ambil contoh misalnya Lumbis Pansiangan gitu dan Lumbis Hulu ataupun Lumbis Ogong ya seperti itu. Di sana kan memang karakter dan budaya lokal masyarakatnya itu kayak seperti kita di perkotaan kan makan nasi nih. Kalau mereka kan di sana istilahnya ilui. Jadi ubi. Adanya proyek perubahan seperti ini ya kita dukung sepenuhnya dan mudah-mudahan ini menjadi terobosan, menjadi solusi juga. Karena memang sebenarnya kita di pemerintah daerah ini kan punya program ya, pencegahan stunting, yang sebenarnya tidak hanya kita di pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah juga kita berkolaborasi ya, mewujudkan pemenuhan gizi masyarakat-masyarakat kita di wilayah-wilayah pedalaman, terutama yang anak-anak seperti itu. Jadi kita ada programnya, bagaimana kita menstimulan mereka, kemudian melakukan pemantauan terhadap perkembangan gizi anak-anak kita yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah diberikan untuk wawancara terkait dunia pendidikan dan juga potret pendidikan di Kabupaten Nunukan. Tentunya harapan kita bersama dunia pendidikan di Kabupaten Nunukan semakin berkembang di bawah kepemimpinan Ibu Haji Asmin Laura Hapit, Bupati Kabupaten Nunukan. Terima kasih banyak Bu sekali lagi. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Syukur alhamdulillah saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena perjalanan kami selama 3 hari mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 ke wilayah daerah-daerah perbatasan yaitu 3T di kecamatan semua dengan mengkoordinasi dan tatap muka para kepala sekolah dan puskesmas setempat tentang bagaimana program kami untuk penambahan gizi kepada peserta didik, dan juga sudah berkoordinasi kepada Ibu Bupati Nunukan. Alhamdulillah mendapat dukungan dan respon yang sangat positif. Mudah-mudahan rencana program perubahan ini mendapatkan restu dan doa dari semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.